Bersama temanku, aku Tantrin Bantaruan. Boleh kembali menyapa teman-teman di rumah dalam acara cerita kita yang perdana. Di sini kita bakalan ngobrolin segala hal yang lagi viral, baik itu tentang kehidupan, kisah cinta, atau hal-hal lain yang menarik. Dan baik, hari ini kita bakalan ngobrolin salah satu yang lagi viral banget di media sosial, dari TikTok sampai Twitter, sampai-sampai nih banyak netizen yang hafalin kata-katanya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Udah tahu kan? Tahu dong Win, nah itu kan si Abang Paris Fernandes yang mengucapkan salam dari Binjai. Dia mengunggah konten-konten video cara memukul pukulan tinju ke pohon pisang dan pohon kelapa di berbagai media sosial. Nah bahkan banyak juga nih netizen yang menyamakan atau membanding-bandingkannya dengan hero Mobile Legends Badak yang memiliki ulti yang sama yang dilakukan oleh Paris Fernandes dengan meninju ke arah tertentu. Sebenarnya katanya salam dari Binjai ini tidak memiliki arti khusus. Sapaan itu hanya digunakan untuk menunjukkan tempat asal si Paris Fernandes tersebut, yaitu dia berasal dari kota Binjai. Tapi ada hal lucu nih, dari trendingnya video tersebut, dilansir dari viral.com, ada 9 bocah ikut-ikutan memukul pohon pisang, yang ternyata pohon pisang itu tersebut milik petani. Dan yang namanya juga anak-anak kan, para petani pisang hanya bisa memaafkan aksi anak-anak tersebut setelah berdiskusi dengan orang tuanya. Entek lur, gedangi lur. Langi ini lah kate panen piye lur. Nah, dan berkat itu pula nih PT Disotif ini perusahaan manajemen artis milik Indrakenz atau sering juga nih disebut dengan Crazy Rich Medan. Akhirnya merekrut Paris Fernandes sebagai talent. Nah, di perusahaan ini juga Paris juga akan diberikan edukasi tentang media sosial dan juga strategi konten sehingga kedepannya konten Paris bisa viral berkali-kali, bukan hanya sekali tapi bisa sustain dan berkelanjutan. Dan akhir-akhir ini juga Paris Fernandes dan Indrakenz juga telah merilis sebuah lagu yang berjudul Salam dari Binjai. Binjai, Binjai, wah, salam-salam dari Binjai. Binjai, Binjai, wah, salam-salam dari Binjai. Wah, keren banget ya, padahal katanya dulu si Paris Fernandes ini merupakan atlet tinju ya, kalau nggak salah. Wah, beruntung sekali, selamat berkarya dan sukses terus untuk Abang Paris. Tapi selanjutnya mungkin teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan program ini pernah atau lagi sedang mengalami hal yang akan kita bahas saat ini, yaitu insecure. Apa sih insecure itu? Boleh jelasin Kak? Insecure ini adalah kondisi di mana kita tidak mencintai diri kita sendiri. Bisa dibilang juga insecure ini adalah kondisi kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, baik itu secara fisik, status sosial, dan seolah-olah diri kita itu nggak ada apa-apanya nih dibanding orang lain. Dan pada akhirnya kita nggak berani keluar dari zona nyamannya kita. Jangan tanya kami pernah ngerasa insecure atau enggak? Ya pernah dan sering rasanya ya. Mungkin teman-teman di rumah menilai kami sebagai seorang public speaking, sering bicara di depan kamera, jadi pede-pede aja. Ya enggak, dan enggak selalu. Kita masih manusia yang sama dan sering ngerasa kurang. Yap, benar banget nih. Sampai saat ini kita selalu mengubah diri kita menjadi versi yang orang lain inginkan kan? Padahal bisa jadi itu bukan sesuatu yang baik di hidup kita. Nah misalnya saat kita melihat orang di media sosial, orang-orang tampak cantik dengan fashion dan skincare-nya masing-masing. Dan tanpa sadar nih, kita mengubah atau berusaha memaksakan diri kita untuk sama seperti orang lain. Dan sebagai tambahan nih, saya jelasin sedikit ya, diambil dari Good Therapy, tidak ada katanya penyebab pasti seseorang merasa insecure terhadap diri maupun kehidupannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang selalu merasa tidak aman pada dirinya, seperti trauma, memiliki masalah pada penampilan atau body dysmorphic disorder, dan kepercayaan dirinya yang rendah. Dan tidak hanya itu, faktor ekonomi seseorang, lingkungan, dan hubungan sosial bisa menyebabkan seseorang alami insecure. Jika tidak ditangani dengan segera, kondisi bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kepribadian batas ambang, mengalami gangguan kecemasan, alami paranoid, gangguan makan, dan masalah pada body image. Oh iya, aku pernah membaca satu kisah dari artikel. Di sana seorang perempuan berinisial Y yang ceritanya berkaitan nih dengan kesehatan mental yang baru saja kamu jelasin. Oh ya, pas banget nih. Bisa nggak kamu jelasin ke kita supaya kita boleh belajar sama-sama apa sih insecure ini? Jadi ceritanya bermula saat dia ingin mencari makna cantiknya sendiri. Dia untuk pertama sekali menemukan titik di mana dia ingin terlihat cantik waktu masih SMP.
Nah, dimana dia pernah suka nih sama seseorang, tapi rasa cintanya ini nggak berbalas. Jadi ceritanya bermula saat dia ingin mencari makna cantiknya sendiri. Dia untuk pertama kali menemukan dimana dia ingin terlihat cantik waktu dia SMP, dimana dia pernah suka sama seseorang, tapi rasa sukanya tidak berbalas. Nah, ketika perasaannya tidak berbalas, dia merasa dia jelek dan kurang cantik. Nah, dan dari situ dia juga sadar bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap titik kepercayaan seseorang, dimana dia nggak percaya lagi sama dirinya sendiri, dan perasaannya juga berlanjut nih ketika dia memasuki jenjang SMA. Nah, di SMA ini dia merasa lebih jelek 2 kali lipat dari SMP, dan dari situ dia sadar betapa berpengaruhnya nih lingkungan terhadap titik kepercayaan seseorang. Nah, dimana dia nggak percaya lagi sama dirinya sendiri, dan perasaan itu juga berlanjut ketika dia ini menginjakkan kakinya di SMA. Dan di SMA dia merasa 2 kali lipat lebih jelek dari SMP. Mungkin lingkungan di SMA lebih parah sih menurut aku daripada lingkungan di SMP. Wah, lama juga ya. Aku sih bisa ngerti bagaimana perasaan sih pada saat itu, dimana kita masih lagi mengalami yang namanya masa puber, namanya cinta monyet. Kita kan merasakannya itu pada saat kita waktu lagi masih SMP, dan waktu dimana kita sedang suka-sukanya sama seorang tapi nggak berbalas. Wah, parah banget sih, sakit banget sih itu pasti. Ujung-ujungnya jadi nostalgia ini. Iya kan? Aku juga ngerasa gitu pas baca ceritanya kemarin. Nah, kelanjutan ceritanya, dia ngerasa nggak bisa menerimanya sendiri. Dia selalu merasa bahwa dalam dirinya itu nggak ada hal-hal yang menarik. Nah, ternyata di sekolah dia ini sering melihat teman-temannya loh, bagaimana sih cara mereka jalan, cara mereka foto dan lain-lain. Apalagi cewek-cewek Isya yang kalau mereka jalan aja semua orang lihat mereka. Nah, sampai di satu titik di mana dia pengen kayak mereka, terlihat cantik waktu lagi jalan. Dan parahnya, perkara cantik ini membuat dia sakit banget. Wah, parah banget sih. Aku juga pernah ngalamin hal seperti ini dulu. Kita mau kelihatan cantik, mau kelihatan hits di sekolah, teman sepatu baru, kita juga yang sepatu baru, teman punya makeup, kita juga yang pakai makeup gitu ya kan. Nah, sama juga nih seperti yang aku rasain. Kan sebagian anak SMA itu udah dikenal genit ya, mulai dari style, fashion, dan lain-lain. Dan rupanya dia ini mengikuti semuanya. Dan waktu itu dia mau terlihat cantik, sangat dan sungguh-sungguh mau cantik. Dan setiap kali dia melihat orang memposting dirinya di sosial media, dia juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dan kamu tahu nggak, dalam sehari itu rupanya si ini bisa selfie sampai puluhan foto loh. Itu semua dilakuin untuk mengincar yang namanya pengakuan bahwa dia cantik dari orang lain. Dan sampai-sampai si ini mengedit fotonya sendiri loh di media sosial, mukanya dibikin tirus, mukanya dibikin lebih putih dan lain sebagainya. Dan keadaan saat itu membuat si sangat buruk, dan sampai akhirnya dia menepi dari semua teman-temannya. Wah, itu parah banget sih. Dimana kan di sekolah itu hal yang menyenangkan, dimana kita masih punya banyak teman, main kesana kesini, tapi dia harus ngerasain hal yang seperti itu. Dimana dia harus tampil cantik setiap hari, tapi dengan versi yang orang lain inginkan. Karena teman pada saat itu menurut aku sih harus banyak. Dan sampai di satu titik temannya si SMP menelpon dia dan bertanya perihal foto yang dia upload di media sosialnya. Temannya ini bilang, kamu nggak perlu seperti itu. Dan temannya ini bilang bahwa si ini bukan seperti teman yang dia kenal di waktu SMP. Dan setelah mendengar itu, rupanya si ini menangis dan tersadar bahwa masih ada yang menerima dirinya sendiri dengan apa adanya. Dan dari situ si ini mulai belajar bagaimana sih cara mencintai dirinya sendiri. Oh, berarti dia masih punya teman waktu SMP yang bisa menerima dia apa adanya. Insecure memang begitu ya. Kita selalu fokus terhadap penampilan luar kita saja, dan tanpa sadar untuk mencapai suatu yang duniawi, kita justru mengabaikan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Padahal jika kita percaya dan bisa menerima diri kita sendiri, definisi cantik itulah yang sesungguhnya yang tidak menyakiti diri kita sendiri. Ya, benar banget Win. Kita harus tetap belajar dan terus belajar untuk menerima diri kita sendiri. Karena buat kita cantik itu ketika seseorang bisa melakukan sesuatu yang dia sukai tanpa paksaan, ketika dia bisa mewujudkan semua mimpi-mimpinya, ketika dia bisa membagikan hal baik paling tidak untuk dirinya sendiri. Karena kita nggak akan pernah bisa untuk menyenangkan orang lain, bahkan semesta aja itu nggak bisa. Jadi senangi dulu diri sendiri, bahagiain dulu diri sendiri. Entah apa sih yang lebih cantik dari itu? Ya benar banget, orang lain bisa datang dan pergi, tapi itu nggak boleh terjadi pada diri kita sendiri ya kak. Satu-satunya yang kita punya ya harus kita jaga dan kita cintai. Oke baik, demikian cerita kita hari ini. Meskipun gak asik-asik amat, semoga teman-teman di rumah boleh terhibur ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus, supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya.
Nah, dan untuk teman-teman yang mau request judul atau bahasan baru di cerita kita, boleh DM di Instagram kita ya. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial kita. Terima kasih dan sampai jumpa.